فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد. Kita masuk pada pembahasan berikutnya terkait keutamaan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta urut-urutan orang yang paling utama dari kalangan umat ini. Dikatakan oleh Imam Ibn Qudamah rahimahullahu taala, wa afdalu ummatihi Abu Bakrin as-Siddiq. Dan seutama-utama orang dari kalangan umat beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Thumma Umar Al-Faruq, thumma Uthman Dzun Nurain, thumma Ali Al-Murtada radhiyallahu anhum ajma'in. Ini urut-urutan yang disepakati oleh ahli sunnati wal jamaah. Abu Bakar, Umar, Uthman, kemudian yang keempatnya Ali. Lima rawa Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu maqal. Dibetulkan harokatnya. Lima rawa. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mengatakan, kunna naqulu wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hayyun afdalu hadhihi al-ummati ba'da nabiyha Abu Bakr thumma Umar thumma Uthman thumma Ali fayablughu dhalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fala yunkiruh. Kata Abdullah bin Umar, dulu kami katakan dalam keadaan Nabi masih hidup, seutama-utama umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Dan hal ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam serta Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkarinya. Menunjukkan ini takrir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang urut-urutan keutamaan tersebut. Yang mengenai penjelasan tentang hadis ini akan dijabarkan dalam syarah. Qala wa sahhatir riwayatu an Ali radhiyallahu anhu annahu qala khairu hadhihi al-ummati ba'da nabiyha Abu Bakr thumma Umar walau syi'tu la sammaitu tsalits. Dan telah sahih riwayat dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya beliau mengatakan sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Seandainya aku ingin, maka aku akan menyebutkan yang ketiga. Riwayat ini akhwan sahih, dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf serta Abdullah bin Ahmad dalam Zawaid Musnad dan Ibnu Abi Asim. Walaupun pada sanadnya ada kelemahan karena ada Syarik Al-Qadhi, Syarik Ibnu Abdullah Al-Qadhi, dia seorang sayyi'ul hifdz, hafalannya buruk. Kemudian Abu Ishaq As-Sabi'i mukhtalid. Kenapa? Cuman kelemahan ini tidak bermadarat pada keabsahan hadis. Kenapa? Karena ada mutaba'ah. Mutaba'ah pada riwayat Ahmad. Sehingga hadisnya
naik pada tingkatan sahih li ghairihi untuk hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Adapun sanad pada Musnad Ahmad itu secara sendirinya hasan. Juga datang dalam riwayat Ahmad yang lainnya dari jalan Asy-Sya'bi dari Abu Juhaifah dari Ali, sanadnya sahih. Kemudian jalan ketiga juga datang dengan sanad yang hasan, sehingga jelas riwayatnya sahih. Naam, apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib tadi. Baik. Dan dalam riwayat Bukhari, Muhammad ibn al-Hanafiyah mengatakan, qultu li abi ayyun nasi khairun ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Qala Abu Bakar. Qultu thumma man? Qala thumma Umar. Wa khasyitu an yaqula Utsman kullu thumma anta? Qala ma ana illa rajulun minal muslimin. Muhammad ibn al-Hanafiyah, putra dari Ali, beliau mengatakan, aku bertanya kepada ayahku, siapa manusia yang terbaik setelah nabinya, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau menjawab Abu Bakar. Aku bertanya lagi, kemudian siapa? Dia menjawab, kemudian Umar. Dan aku khawatir beliau akan menyebutkan yang ketiga Utsman, kemudian aku segera menimpali, kemudian Anda. Karena yang namanya anak ingin ayahnya menempati deretan yang utama. Tapi Ali dengan ketawaduan mengatakan, tidaklah aku ini kecuali seorang laki-laki dari kalangan kaum muslimin. Baik. Qala wa rawa Abu Darda 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma tala'ati syamsu wa la gharabat ba'da an-nabiyyin wal mursalin ala afdal min Abi Bakrin. Dan diriwayatkan oleh Abu Darda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, tidaklah terbit matahari, tidak pula tenggelam setelah para nabi dan para rasul atas sesuatu yang lebih utama daripada Abu Bakar. Cuman riwayat ini akhwan dhaif. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Fadhailus Sahabah dan Al-Lalikai dalam Ushulul I'tiqad. Naam, padanya Abdullah bin Sufyan Al-Wasiti menjadi sebab kedhaifan hadis. Kemudian kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, wa huwa ahaqqu khalqillah bil khilafati ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam li fadlihi wa sabiqatihi. Pembahasan berikutnya tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya Abu Bakar adalah orang yang paling berhak untuk memegang khilafah setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau pembahasan tadi akhwan, Abu Bakar sebagai yang paling utama dari kalangan umat. Sekarang pembahasan Abu Bakar yang paling berhak untuk memegang khilafah. Ini bantahan untuk Syiah, terus khusus Rafidhah, yang mereka sangat memusuhi Abu Bakar dan Umar. Yang paling berhak untuk memegang khilafah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar. Kenapa? Li fadlihi wa sabiqatihi, karena keutamaan beliau telah kita lewati, beliau yang paling utama dari kalangan umat ini. Wa sabiqatihi, dan dikarenakan beliau yang awal-awal masuk Islam. Karena yang pertama masuk Islam dari kalangan orang dewasa siapa? Dzikri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Alasan ketiga, wa taqdimin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sholati ala jami'i sahabati radhiyallahu anhum, dan dikedepankannya Abu Bakar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengimami salat atas para keseluruhan sahabat. Ketika Rasulullah sakit, maka yang ditunjuk untuk menggantikan beliau menjadi imam dalam salat adalah Abu Bakar. Makanya para ulama menjadikan ini sebagai apa? Isyarat
bahwasanya yang akan mengganti menjadi imam kaum muslimin, yaitu menjadi khilaf, menjadi khalifah adalah beliau. Dasar yang keempat, wa ijma'i sahabah ala taqdimihi wa mubaya'atih. Ijma'nya para sahabat untuk mengedepankan beliau dan membaiat beliau. Walam yakunillahu liyajma'ahum ala dhalalah, dan Allah tidak akan mempersatukan para sahabat di atas kesesatan. Sehingga kalau para sahabat sudah berijma', tidak mungkin itu keliru. Kenapa? Ijma' umat ini maksum. Ijma' umat ini terjaga dari kesalahan. Sebagaimana datang nas, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku ini tidak akan bersepakat, berijma' dalam suatu kesesatan. Makanya ijma' dari dalil, ya. Tsumma ba'dahu Umar radhiyallahu anhu li fadlihi wa ahdi Abi Bakar ilaih. Kemudian yang berhak menjadi khalifah setelah Abu Bakar adalah Umar. Kenapa? Karena keutamaan beliau. Kemudian juga karena apa? Karena penunjukan Abu Bakar kepada beliau. Jadi ditunjuknya Umar menjadi khilafah, menjadi khalifah itu berdasarkan apa? Istilahnya istikhlaf, yaitu ditunjuk oleh khalifah sebelumnya. Tsumma Utsman, kemudian urutan yang ketiga untuk memegang khilafah adalah Utsman, li taqdimi ahli syura lahu. Karena ahli syura yang ditunjuk oleh Umar radhiyallahu anhu, mereka memilih Utsman untuk menjadi pengganti Umar. Tsumma Ali, kemudian Ali radhiyallahu anhu li fadlihi wa ijma'i ahli asrihi Ali. Karena keutamaan beliau dan juga karena ijma' orang-orang yang ada di zaman tersebut atas kekhalifahan Ali radhiyallahu anhu. Wa qala wa haula'il khulafa'ur rasyidun wal a'immatul mahdiyun alladzina qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fihim alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di 'addu 'alaiha bin nawajid. Dan empat orang ini adalah para khulafa'ur rasyidin dan para a'immah yang mendapatkan hidayah, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan tentang mereka, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin setelahku. Gigitlah hal itu dengan gigi geraham kalian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al khilafatu min ba'di 30 sanah fa kana akhiruha khilafatu Ali radhiyallahu anhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, khilafah setelahku, yaitu khilafah nubuwah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 30 tahun. Kemudian dan akhir dari kekhalifahan tersebut adalah pada tangan Ali bin Abi Thalib. Ini khilafatun nubuwah. Baik, kita ambil sebagian dari syarah. Qala al-'alama Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, fadhailus sahaba as-sahabi man ijtama'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dzalik. Kata Syekh bahwasanya sahabi itu siapa? Sahabi adalah orang yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman dengan beliau dan meninggal di atas keimanan. Baik. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala menambahkan kriteria walau takhallalat riddatun fil asah, walaupun di pertengahan kehidupannya ada kemurtadan, tapi sebelum meninggal dia telah bertobat dari murtadnya, maka ini tetap masuk dikatakan sahabat. Jika dia bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman, kemudian Nabi wafat, dia murtad, tapi kemudian dia rujuk kembali, maka tetap dia masih mendapatkan keutamaan sahabi. Dan dulu telah kita lewati contoh dari sahabi yang semasa hidupnya mengalami kemurtadan dalam Sahih Muslim. Siapa? Siapa masih ingat? Naam, Al-Ash'ath Ibnu Qais radhiyallahu anhu.
Qala wa ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu ashabil anbiya. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nasi qarni. Dan sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seutama-utama sahabatnya para nabi. Kenapa? Likulli nabiyyin hawari. Setiap nabi itu memiliki hawari. Apa makna hawari? Abdurrahman. Pembela, para sahabat-sahabat yang membelanya. Nah, dan kata Nabi wa hawari Zubair, dan hawariku adalah Zubair. Syahidnya, nah, para nabi memiliki sahabat-sahabat yang beriman kepada beliau dan membela dan memperjuangkan risalah beliau. Nah, dari seutama-utama sahabat para nabi ya, yang paling utamanya adalah sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Dan an-nas umum mencakup semuanya, jin dan manusia. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya. Qala wa afdalu sahaba al-muhajirun li jam'ihim bainal hijrati wan nusrah tsumma al-ansar. Dan seutama-utama sahabat dari sisi keumuman, ikhwan. Nah, dari sisi keumuman maka apa? Kaum muhajirin lebih utama. Kenapa? Karena mereka mengumpulkan antara hijrah dan nusrah. Hijrah mereka meninggalkan Makkah menuju Madinah. Nusrah karena mereka setelah berhijrah juga apa? Ikut berjuang untuk membela agama Allah. Berbeda dengan kaum Ansar. Kaum Ansar juga memiliki keutamaan, tapi di bawah kaum Muhajirin. Kenapa? Karena mereka tidak melaksanakan hijrah, tapi mewujudkan nusrah, pembelaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jasa mereka sangat besar. Qala wa afdalul muhajirin al-khulafaul arba'ah ar-rasyidun. Dan seutama-utama kaum Muhajirin adalah khalifah yang 4. Jadi khalifah yang keempat ini semuanya dari kaum Muhajirin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Baik, adapun untuk biografi ringkas masing-masingnya insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Naktahi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.